Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama Fitri Nurdiana, kedua Muhammad Nuril Iza, ketiga Abi Fadilulfan, dan yang keempat Laila Miftahur Rahmah. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah menyebarnya Islam di Persia dan Khorasan. Tujuan presentasi kami adalah untuk memenuhi nilai tugas kelompok mata kuliah sejarah dakwah yang diampu oleh Bapak dosen Munif Solehan. Pada pembahasan kali ini terdiri dari 6 subbab. Yang pertama, awal perkembangan Islam di Persia. 2. Proses perkembangan Islam di Persia. Ketiga, kemajuan Islam di Persia. Keempat, dinasti yang pernah berdiri di Persia. Kelima, perkembangan Islam di wilayah Khorasan. Dan yang keenam yaitu kesimpulan. Awal mula Islam masuk di Persia. Perkembangan Islam mulai berkembang di Persia ketika dinasti Abbasiyah di Baghdad mengalami kemunduran. Perkembangan itu dipelopori sejak berdirinya kerajaan Safawi yang dicetuskan oleh Safi al-Din yang hidup sejak tahun 1252 hingga 1334 Masehi. Kerajaan ini dimulai saat kerajaan Turki Utsmani yang dipimpin pertama kali oleh Ismail, di mana Ismail tersebut berkuasa kurang lebih selama 23 tahun antara tahun 1501 sampai dengan 1524 Masehi. Dan kerajaan Safawi tersebut berasal dari sebuah gerakan Thoriqot bernama Safawiyah yang berdiri di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan. Kerajaan ini didirikan bersamaan dengan kerajaan Turki Utsmani. Selanjutnya, proses perkembangan Islam di Persia. Di mana proses perkembangan di Persia? Pada masa kekuasaan Abbas I, sering terjadi perebutan daerah kekuasaan dengan kerajaan Turki Utsmani yang notabene sebagai sesama kerajaan Islam. Pada masa inilah perkembangan Islam mulai berkembang pesat. Menurut Al-Santanawi, beliau mengungkapkan bahwa perkembangan peradaban Islam diawali dengan penunjukan kota Isfahan sebagai ibu kota kerajaan Safawi. Selanjutnya terjadi dua pendapat mengenai kapan kota Persia masuk ke dalam wilayah Islam. Menurut pendapat yang pertama, dikatakan bahwa kota ini ditaklukkan oleh Umar bin Khattab atas perintah Umar bin Khattab pada tahun 19 Hijriah. Pendapat yang kedua, kota ini ditaklukkan pada tahun 23 Hijriah di bawah pimpinan Abu Musa al-Ash'ari. Terlepas dari kedua pendapat di atas, menurut Al-Santanawi menyatakan bahwa kota Isfahan menjadi kota penting sebagai pusat industri setelah penaklukan kedua terjadi pada masa dinasti Abbasiyah. Dan peradaban Islam di Persia mulai berkembang pesat setelah kota Isfahan berhasil ditaklukkan oleh bala tentara dinasti Abbasiyah. Dengan demikian, perkembangan dakwah Islam telah berhasil dan peradaban Islam mulai berkembang dalam rangka perluasan daerah kekuasaan. Selanjutnya, kemajuan Islam di Persia. Yang pertama, keberhasilan Raja Abbas yang pertama dalam merebut kembali daerah-daerah yang pernah dikuasai oleh kerajaan-kerajaan lain pada masa raja-raja sebelumnya. Kedua, Raja Abbas juga membawa peradaban Islam menuju masa keemasan di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, dan pembangunan. Yang ketiga, di bidang ekonomi, Raja Abbas berhasil mengubah Gumrun menjadi pusat perdagangan. Yang keempat, Raja Abbas juga berhasil menjadikan daerah Bulan Sabit subur atau Fertile Crescent sebagai daerah yang maju di sektor pertanian. Yang terakhir, pada dunia iptek, kota Persia berhasil melahirkan ilmuwan-ilmuwan handal seperti 1. Baha al-Din al-Saifazi. 2.
2. Sadar al-Din al-Sayrozi. 3. Muhammad Bakir Ibnu Muhammad Damat. Pada masa kejayaan ini, kota Isfahan menjadi pusat perkembangan peradaban Islam dengan dihiasi oleh bangunan-bangunan berstruktur tinggi. Bisa dilihat pada arsitektur Masjid Shah yang dibangun pada tahun 1611 Masehi. Adanya Islam di Persia ditandai dengan adanya 4 dinasti. Munculnya 4 dinasti, yaitu yang pertama dinasti Qajar, dinasti Safawiyah, dinasti Samaniyah, dan dinasti Buwayhi. Selanjutnya dinasti yang pernah berdiri di Persia setelah Islam berkembang pesat dan peradaban Islam di Persia berkembang pesat. Yang pertama, dinasti Samaniyah yang berdiri pada tahun 874 Masehi sampai dengan 999 Masehi, di mana pendiri dinasti ini adalah Ahmad bin Asad Samanhudad. Dinasti ini bermula dari masuknya Samanhudad menjadi penganut Islam pada masa Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Dan sejak saat itu, Samanhudad beserta keturunannya mulai masuk Islam. Yang kedua, dinasti Qajar yang berdiri pada tahun 1794 sampai dengan 1925 Masehi, di mana pemimpin sekaligus pendiri yaitu Aga Muhammad Khan, yang kemudian ditetapkan sebagai Syah atau sebagai Raja atau kata lainnya Kaisar. Selanjutnya yang ketiga yaitu dinasti Safawiyah yang berdiri pada tahun 1501 sampai dengan 1722 Masehi. Nama pendirinya yaitu Safi al-Din. Beliau berasal dari keturunan orang yang berada dan memilih menjadi Sufisme sebagai jalan hidupnya. Kemudian dinasti yang terakhir yang pernah berdiri di Persia yaitu dinasti Buwayhi. Dinasti ini dikenal dalam sejarah pada awal abad ke-4 Hijriah. Dinasti Buwayhi yang kemudian memegang kekuasaan di dalam Daulah Abbasiyah. Ketiga putra dari dinasti Buwayhi yaitu Al-Hasan dan Ahmad yang kemudian memegang kekuasaan di Daulah Abbasiyah. Selanjutnya yang kelima yaitu perkembangan Islam di wilayah Khurasan. Perkembangan Islam di Khurasan. Khurasan saat ini merupakan sebuah provinsi yang terletak di sebelah timur negara Islam Iran. Pada awalnya, Khurasan merupakan sebuah wilayah yang begitu luas di daratan Persia. Awal mula peradaban manusia di Khurasan dimulai sejak beberapa abad sebelum Masehi dengan Alexander Agung dari kerajaan Achaemenid Persia pada tahun 323 sampai dengan 356 sebelum Masehi sebagai penguasa wilayah tersebut. Sebelum masuknya Islam ke wilayah tersebut, masyarakat kota Khurasan merupakan penganut Zoroaster atau penyembah api yang dibawa oleh dinasti Sasanid. Kemudian pada masa Umar bin Khattab, pasukan Islam mampu menguasai wilayah tersebut melalui 2 rute. Yang pertama, Rey dan Naisabur. Pada tahun 643 Masehi, Khurasan sepenuhnya berada di bawah kendali pasukan Islam. Namun, sepeninggal Umar bin Khattab, kota Khurasan terjadi pemberontakan yang menginginkan wilayahnya tersebut terlepas dari otoritas kekuasaan Islam. Namun hal tersebut berhasil ditangani oleh Utsman bin Affan dengan meneruskan estafet kepemimpinan Islam. Pasca meninggalnya
Khalifah Umar bin Khattab yang tidak terima dengan adanya pemberontakan yang ada di Khorasan. Maka Khalifah Utsman bin Affan segera memerintahkan Abdullah ibnu Amir sebagai Gubernur Jenderal Basra untuk merebut kembali Khorasan. Khorasan merupakan bagian dari wilayah pemerintahan Islam yang berpusat di Damaskus pada masa dinasti Umayyah. Di sisi lain, para penduduk dan pemuka Khorasan mempunyai andil besar dalam membantu dinasti Abbasiyah menggulingkan dinasti Umayyah. Setelah kekuasaan Abbasiyah yang berpusat di Baghdad melemah, berdirilah dinasti-dinasti kecil di timur Baghdad yang secara bergantian menguasai Khorasan. Dinasti tersebut diantaranya adalah 1. Dinasti Samaniyah, 2. Dinasti Tohiriyah, 3. Dinasti Safariyah, 4. Dinasti Ghaznawi. Kemudian, letak Khorasan yang strategis menjadikan tempat penting dalam penyebaran peradaban Islam di setiap periodenya. Khorasan yang saat ini tidak seluas di masa lampau menyimpan banyak bangunan serta manuskrip-manuskrip yang memiliki nilai sejarah yang sangat penting, seperti Menara Al-Khagan di utara kota Tus dan Masjid Goharshad di kota Mashhad. Begitu pentingnya wilayah ini, pemerintah Iran pun menetapkan sebagai kawasan cagar budaya. Bagian yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan 1. Awal mula masuknya Islam di Persia terjadi karena dinasti Abbasiyah di Baghdad mengalami kemunduran. Kemudian, berdiri kerajaan Islam baru bernama Kerajaan Safawi yang asal mulanya merupakan gerakan Thariqat yang bernama Thariqat Safawi. Kemudian, berkembang pesat Islam tersebut di Persia. Kesimpulan yang kedua yaitu perkembangan masuknya Islam di Khorasan terjadi ketika pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab berhasil menaklukkan wilayah tersebut. Meski sempat terjadi pemberontakan setelah masa kepemimpinan Umar, akan tetapi hal ini dapat diatasi oleh Khalifah Utsman bin Affan dengan menyambung estafet pemerintahan. Hingga pada akhirnya, Khorasan menjadi kota kekuasaan para dinasti Islam pada saat itu dan menjadi wilayah cagar budaya yang ditetapkan oleh pemerintah negara Iran pada saat ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada tutur kata yang salah dan pengertian yang salah, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.